Perkenalkan, saya Denis dari Universitas Terbuka Jakarta. Saya di sini mau menjelaskan term atau konsep, dan saya akan menjelaskan tiga term dan contohnya. Yang pertama, term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu term convert dan term abstrak. Serta ada yang berada dalam lingkungan hakikat dan lingkungan sifat. Contoh tentang term convert adalah term rendang, gurih. Sebagai term convert, jika makan rendang kemudian berkata rendang enak, maka hal ini menunjukkan pada realitis, yaitu rendang dengan rasanya yang gurih. Ini convert karena dapat menjelaskan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Kemudian, kalau term abstrak, kita dapat menggunakan term rasa gurih dengan memberikan sifat tersebut terpisah dari rendang, maka hal ini menunjukkan sifat tanpa ada subjek. Jenis term yang kedua adalah berdasarkan denotasi, yang dapat dibedakan menjadi term yang bersifat umum dan term yang bersifat khusus. Term umum adalah term yang dapat mencakup keseluruhan hal yang ditunjukkan tiada terkecualinya. Term umum dapat dibedakan menjadi universal dan kolektif. Untuk term umum, universal sifat umumnya yang berlaku tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya manusia, mahasiswa, hewan, kendaraan. Kemudian, term umum kolektif yang sifat umumnya berlaku menuju suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Contohnya adalah masyarakat, bangsa Arab, kendaraan listrik. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan predikamen, mengacu pada klasifikasi suatu term berdasarkan fungsi atau kategorinya dalam suatu pernyataan. Aristoteles membagi term ke dalam 10 jenis predikamen. Yang pertama substansi, yang kedua kuantitas, yang ketiga kualitas, keempat relasi, kelima tempat, kemudian yang keenam waktu, ketujuh posisi, kedelapan kepemilikan, kesembilan tindakan, 10 penderitaan. Term dalam predikamen membantu memahami cara suatu objek dibicarakan dalam pernyataan. Apakah sebagai substansi, kualitas, relasi, dan lain-lain. Kemudian logical fallacy atau yang biasa juga disebut sebagai sesat pikir formal, yaitu penalaran berdasarkan bentuk. Sebelumnya perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Kemudian logical fallacy sendiri ada berbagai jenisnya. Salah satu contohnya adalah false dilemma, yaitu penawaran dua pilihan ekstrim yang menggabungkan opsi lain. Contohnya adalah kalau kamu tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, maka kamu adalah pengkhianat negara.